Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang solih-solihah. Bertemu lagi dengan Pak Rian pada pagi hari ini dengan materi PAI, yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk hari ini Pak Rian akan mengajar kelas 2 dengan materi Nabi Muhammad SAW teladan. Yang akan kita bahas di sini nanti adalah sikap jujur dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, keuntungan dari sikap jujur. Sebelum itu, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad radiytu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Di sini sebelumnya mari kita pembukaan dulu. Jadi sebelum kita masuk ke materi, ada yang ingin Pak Rian sampaikan, bahwa Islam adalah agama yang paling benar. Yang harus kalian ingat, agama Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi umat Islam semuanya adalah Nabi Muhammad. Islam mengajarkan kita bagaimana berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji itu berperilaku yang berperilaku yang baik. Berperilaku terpuji itu berperilaku yang baik. Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi kita. Suri tauladan itu adalah contoh. Tauladan adalah contoh yang baik untuk kita semuanya. Karena sebaik-baiknya akhlak orang manusia, sebaik-baiknya akhlak itu adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu memiliki sikap-sikap terpuji. Banyak sekali sikap terpuji dari beliau. Salah satunya adalah jujur, yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimanakah kejujuran Nabi Muhammad SAW? Dalam hal apa saja sih kejujuran beliau sampai kita harus meneladaninya? Mari kita simak pelajaran pada hari ini. Sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu lahir di kota Mekah. Sebelum kita ke pelajaran, kita harus kenal dulu nih sejarah Nabi Muhammad SAW. Masa di mana dinamakan masa jahiliyah, yaitu artinya adalah masa kebodohan. Karena apa? Disebut masa kebodohan karena mereka tidak berperilaku benar dan baik. Makanya Allah mengutus seorang rasul yang akan menyeru kepada agama yang benar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim piatu. Yatim karena ayahnya meninggal dunia sebelum dia dilahirkan. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW masih di dalam kandungan, ayah beliau sudah meninggal. Kemudian beliau tidak lama diasuh oleh ibunya, karena pada usia 6 tahun ibunya pun meninggal karena sakit. Jadi di usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW sudah dalam keadaan yatim piatu. Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Setelah 2 tahun mengasuh Nabi Muhammad SAW, kakek beliau pun meninggal dunia. Kemudian akhirnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Beliau rajin membantu pamannya, yaitu dalam berdagang dan juga mengembala kambing. Beliau sangat rajin. Dalam berdagang pun beliau sangat jujur. Maka dari itu, karena sudah terlihat contoh-contoh kebaikan beliau, Nabi Muhammad
itu ada sangat cocok dan sangat sesuai dengan ajaran umat Islam. Makanya kita sebagai umat Islam harus mencontoh beliau, karena beliau adalah uswatun hasanah, yaitu teladan atau contoh yang, karena kejujurannya masyarakat kota Mekah itu sampai mengenal bahwa Nabi Muhammad sebagai orang yang amat jujur dalam segala hal, dalam berdagang, dalam berperilaku, dalam berkata, dan lain sebagainya. Nah, sehingga orang Arab, orang Mekah pada waktu itu memberikan gelar Al-Amin kepada beliau, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Maksudnya dapat dipercaya. Nah, sikap jujur Nabi Muhammad selanjutnya yang kita bahas. Nah, beliau itu dalam apa saja berarti jujurnya sudah jelas. Tadi dalam berdagang dan juga dalam berdakwah. Beliau sangat jujur. Beliau selalu menyampaikan risalah yang disampaikan Allah kepada malaikat Jibril, selalu disampaikan kepada umat Islam dengan benar dan tidak ada yang ditutup-tutupi sama sekali. Dalam berdagang pun beliau selalu jujur, tidak pernah bohong atau dusta kepada calon pembeli. Oleh karena ini kita masuk ke materi jujur. Apa itu artinya? Jujur artinya benar. Benar dalam apa? Benar dalam perkataan dan perbuatan. Jujur berarti mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Perilaku jujur merupakan perintah agama. Nah, itu yang harus kalian ingat. Setiap muslim harus berperilaku jujur, karena sudah jelas jujur, ya, kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Makanya semua aktivitas kita mari kita awali dengan kejujuran, ya. Dengan kejujuran itu akan membawakan kita kebaikan dan Allah menjanjikan surga kepada orang-orang yang jujur. Nah, ini kita harus tahu nih keuntungan sikap jujur itu seperti apa. Jadi orang-orang yang berperilaku jujur akan mendapatkan keuntungan baik di dunia maupun di akhirat, karena Allah sudah menjanjikan hal itu. Nah, jujur akan membawa ketenangan. Nah, kalian bisa rasakan. Pak Aryan dulu waktu itu juga pernah berbohong walaupun dalam hal kecil. Nah, itu hal yang tidak boleh ditiru. Karena apa? Jujur akan membawa jujur akan membawa ketenangan. Sebaliknya ketika kita berdusta atau kita bohong, pasti isinya nggak tenang. Nah, nanti kita bahas juga. Nah, orang jujur itu juga akan dipercaya orang lain, ya. Kalau kamu jujur, pasti orang mudah percaya dengan kalian. Tapi kalau sekali saja kalian dusta atau bohong, kepercayaan itu akan hilang. Walaupun kalian sudah berperilaku jujur setiap hari, setiap saat, tetapi ada satu luka kalian berbohong, pasti kepercayaan itu akan hilang. Makanya itu kita jaga. Orang yang jujur akan disayang Allah. Jelas. Kenapa disayang Allah? Karena Allah akan menjadikan surga kepada orang-orang yang jujur. Disayang keluarga dan mendapat banyak teman. Nah, itu jelas. Keluarga kita akan sayang dengan kita pun banyak teman karena orang-orang percaya dengan kita jujur. Sebaliknya, nah, kebalikan dari perilaku jujur yaitu dusta atau bohong. Jadi perbuatan dusta itu termasuk tercela, perbuatan tercela. Kalau jujur terpuji, perbuatan baik terpuji itu. Kalau dusta atau bohong itu perbuatan tercela, perbuatan buruk. Kita dilarang untuk berbohong, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Jadi gak boleh. Orang yang berbohong tidak akan tenang. Jadi orang-orang yang berbohong gak bakalan ada yang tenang. Kalian coba, misal kalian dalam kehidupan sehari-hari, kalian mungkin merusak mainan teman kalian dengan tidak sengaja, tapi kamu berbohong, kamu tidak mau mengakuinya. Nah, kamu pasti akan merasa terbebani, kamu merasa tidak tenang. Oh, tadi yang merusak aku gak sengaja, tapi kamu gak bilang apa adanya. Nah, itu makanya kita harus terus terang dan jujur. Anak yang suka berbohong akan rugi, jelas ruginya banyak. Allah gak suka, keluarga kita juga pasti gak suka, orang lain juga tidak akan menyayangi kita. Kemudian yang kedua, Allah tidak akan menyayangi orang yang berdusta.
dan Allah akan menjanjikan neraka jika orang-orang itu berdusta. Orang yang berdusta, orang yang bohong juga tidak akan dipercaya orang lain. Ya jelas, kalian kalau berbohong pasti teman kalian siapapun itu tidak akan mempercayai kita kalau kita suka berbohong. Orang yang berbohong dia akan sulit mendapatkan teman. Tentu orang yang suka berbohong pasti nggak punya teman. Gimana orang suka berbohong? Ngapain kita berteman dengan orang pendusta? Gitu. Nah, dan salah satu contoh perbuatan dusta atau bohong yang sering kita lakukan dan semoga anak-anak semuanya dihindarkan dari hal tersebut adalah mencontoh ketika ulangan. Nah, itu termasuk perbuatan dosa dan dusta, jangan sampai dilakukan ya. Apapun yang kalian punya, apapun yang terjadi, selalu jujur. Jangan pernah takut menjawab pertanyaan atau menjawab soal di sekolah ketika kalian tahu salah terus nyontak. Jangan, percaya diri. Baik itu benar atau salah, yang penting kalian sudah percaya pada diri kalian dan jujur kepada diri kalian sendiri. Itu ya. Nah, jadi intinya pada pelajaran hari ini ya yang harus kita ingat Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, yaitu teladan yang baik, suri teladan buat kita semuanya. Nabi Muhammad juga mempunyai julukan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat percaya atau jujur. Nah, kejujuran akan membawa seorang pada kebaikan, ya tuh. Orang yang jujur akan disayang Allah dan juga manusia lainnya. Dusta atau bohong akan membawa kepada keburukan dan banyak dibenci oleh orang, karena dusta itu adalah hal yang sangat tercela. Allah akan memberikan surga di akhirat bagi orang-orang jujur, dan sebaliknya Allah akan memberikan neraka kepada orang-orang yang jujur. Tugasnya kalian setelah menyimak pelajaran hari ini cukup paham, kalau nggak paham cukup diulangi lagi, nanti nggak apa-apa. Nah, cukup mudah, kalian pengen tahu aja. Tugasnya apa? Cukup menjawab pertanyaan ini. Apakah kalian sanggup untuk selalu berkata jujur? Jawabnya gampang. Nah, jawablah pertanyaan itu. Ya, apakah kalian sanggup untuk selalu berkata jujur? Jawablah pada komentar di video ini. Jawab di kolom komentar di video ini ya, di kolom komentar di bawah. Nah, dengan cara gimana jawabnya? Ketik jawabanmu, nama lengkap, kemudian kelasnya. Tulis jawabanmu di kolom komentar. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberkati Allah.